Aku. Jen loh, Jen. Michael lalu tak manggil, katanya mana aja. Apa ini? Cancel. Lain apa bukan ada? Kan sudah pindah. Atau Kan pindah tempat. Jen. Jen. Ya sudah, ya sudah. Oh, lupa. Tuh. Tuh, aku tanya ini siapa? Kamu kenal enggak? Ini. Enggak bisa. Bisa. Oke, kamu lagi. Gimana? Ada. Apa pakai game? Oh. Enggak, ini ada. Ya. Video. Video. Jason 1. Oh. Sekarang kamu melok pinggir lagi ya? Wahyudi. Anaknya Wahyudi Rangkai. Wahyudi. Iya. Oh. Ini. Iya. Ya. Berarti baru kali ini. Ya, biasanya SM1. Ini papa main di sini. Iya. Oh, tak ikut. Berarti kan kenapa ada nama perusahaan? Enggak ngambil ini. Aduh, iya. Anu, serius sakit. Mengapa dituain? Berarti itu deh. Papil. Ya. Jen, pindah sini dulu. Jen, Apa? sini. Ayo Jena nggak bercowok. Oke. Kenapa? Siang lo. Kenapa? Siang lo. Ya sudah. Gak ada yang jawab ya. Reden sama Brian mainan terus tak pindah lo ya. Hai, main dia. Pindah sebelahnya Silva loh. Nanti tak suruh duduk tengah-tengah kantor TV. Iya. Ya. Siang ini kita akan belajar tentang kehendakmu yang jadi. Kalian dengarkan baik-baik. Nanti selesai pasti tak tanyai. Gak bisa jawab, tak boleh pulang. Ya, sebab itu perhatikan baik-baik. Ini salah satu pertanyaannya ada. Apa judul firman Tuhan? Yaitu kehendakmu yang jadi. Kita sama-sama baca dalam Lukas 22 ayat 42. Kamu bakal kita. Ya mulai nanti. Judulnya apa Om? Lukas 22
Tuhan hendak. 42. Ku itu Tuhan. Ya. Lukas 22 ayat Lukas 22. 42. Ya. 42. Saya cantik baca. Iya. Yang jadi bukan kehendakku, bukan kehendak Charlie, tapi kehendaknya Tuhan. Ya, itu kira-kira begitu. Ya, ini yang bicara siapa kira-kira Charlie? Tuhan. Waktu itu bukan namanya Tuhan, Namanya namanya Putra Manusia Yesus. Putra Manusia Yesus, Tuhan Yesus menjelma menjadi utuh manusia, bukan jadi Allah. Ya, Tuhan Yesus diutus oleh Bapaknya turun ke dunia untuk menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita semua. Ya, seperti yang minggu lalu kita merayakan Paskah. Ya. Oh, tak. Cari sentolok ya. Supaya ini om sentolok. Sentolok om. enggak. Sudah. Aku yang nyatet. Nah, terus udah ini tak suruh pindah Enggak om nyatet om. antar pipi tak suruh duduk sini. Iya, ada Tuhan. Ya, jadi kita barusan merayakan Paskah. Ya, itu ceritanya Putra Manusia Yesus sebelum ditangkap dia mengadakan perjamuan suci. Apa itu perjamuan suci? Adam? Hah? Perjamuan suci apa? Perjamuan suci itu ya makan roti dan anggur. Kalau kita di gereja sini tiap bulan mengadakan perjamuan suci, minggu pertama perjamuan sucinya pagi, minggu kedua perjamuan sucinya minggu sore. Tapi yang sudah dibaptis, kalau belum dibaptis tidak boleh makan perjamuan suci. Ya, baptis umur 12. Siapa sini umur 12? Sudah baptis belum? Sudah. Nah ya. Loh aku nggak dibodoh aku. Barusan baptisan. Kamu boleh 12. Tahun ini umur 12 kamu. Nanti lu. Bulan apa lahirmu? Iya teman saya. Ya belum. Tahu lah. 2009. Saya Desember. Oh 2011. 2011. Oh iya boleh. Ya nanti kalau ada baptisan nanti diumumkan. Baik Om Joni, Tante Pipin diumumkan ada baptisan air. Siapa yang mau ikut boleh. Batasnya umur 12. Nah setelah baptisan itu kalian boleh ikut perjamuan suci. Ya. Jadi sebelum baptisan air tidak boleh perjamuan suci. Kelas nomor berapa? Tapi tahunnya ini 12. Oh iya berarti bisa. Oke, kita teruskan. Jadi waktu itu Putra Manusia Yesus mengadakan perjamuan suci yang dihadiri oleh murid-muridnya. Berapa jumlah muridnya? 12. Ya. Dan waktu itu waktu perjamuan suci itu
iblis masuk ke Yudas. Ke siapa? Iblis masuk ke siapa? Ryan. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, ya. Anak Masuk ke aku udah tahu. Yudas, masuk ke Yudas Iskariot. Lalu Yudas Iskariot keluar ke imam-imam, dia menjual putra manusia Yesus, mau menyerahkan putra manusia Yesus dengan imbalan berapa keping perak? Lupa. 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 Sejuta. Lupa. Oh lupa. Apa yang ingat? 20. Gak inget. 30 keping perak. Ini PR itu apa? Soalnya loh yang nanti katanya. Iya. Perhatikan. Jadi Yudas menyerahkan putra manusia Yesus dijual kepada imam dengan diimbali uang 30 keping perak. Ya. Setelah itu, setelah selesai perjamuan suci, putra manusia Yesus mengajak murid-muridnya keluar kota. Dia pergi ke Taman Getsemani. Ya, ingat Taman Getsemani. Habis itu, waktu sampai di Taman Getsemani, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berdoa. Mereka tidur. Ya? Mereka tidur. Ya, Tidur semua. untuk berdoa. Mereka setengah tidur. Nah, putra manusia Yesus sendiri dia melangkah agak jauh dan berdoa. Ya, di situ putra manusia Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh sampai keringatnya seperti darah menetes. Ya. Sekarang kita belajar tentang perlunya berdoa. Ya. Padahal putra manusia Yesus utusan Tuhan, tapi masih tetap merasa takut. Ya, dia merasa takut Namanya manusia. menghadapi masalah yang akan dihadapi. Ya, sebab itu dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan malaikat Tuhan turun memberi kekuatan pada putra manusia Yesus. Ya. Kita akan sama-sama baca ceritanya di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Bergiliran, Regen. Lukas 22 ayat 39. Lukas. Kamu Terus Bapak. berurutan. Lukas HP gue. Mereka Lukas punya 22 HP. ayat. Padahal kita sering aja ngomong pakai kita. Pakai kita Lukas kita 22 ayat. sendiri dong. 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan bagaimana biasa dia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Lanjut. Setelah tiba di tempat itulah berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam dunia. Ya. Lanjut. Kemudian ia menjadikan diri dari mereka kira-kira harus menentukan batu jaraknya, lalu ia berkata dan perkataannya. Lanjut. Betul. 42. Oh, Lukas 22. 42 sekarang. Ya, lanjut 43. Mana? Lanjut dulu. Juga. Oh, iya. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali ke murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena dibangunkan.
46. Dino Bagus kan baik. terakhir. Lukas 22:46. Enggak dibuka. Kocak ini. 46. Anak stres. Baca keras. Lukas. Jenuh. Coba bukaannya hari. Kan. Sudah. Ya. Ya. Jadi di situ ceritanya, jadi putra manusia Yesus meskipun dia utusan Allah tetap berdoa karena merasa takut. Salah. Nah, sekarang Salah. mengapa kita harus berdoa? Nah, ini dengerin ya nanti. Pertama, berdoa adalah napasnya orang Kristen. Ya, orang Kristen itu napasnya berdoa. Yang kedua, dalam menghadapi masalah hendaklah kita berdoa. Jangan biasanya ada orang yang menghadapi masalah tak suruh pindah dong. Masalah biasanya ada yang larinya tidur, ya, sumpek tidur, ya, ada yang larinya main game, ada yang larinya dengerin lagu sampai joget-joget teler gini, ya, ada yang hadapi masalah larinya minum air, minum minuman. Ya. Tapi di sini dikatakan kalau engkau dalam masalah hendaklah berdoa seperti putra manusia Yesus, dia menghadapi masalah, dia berdoa. Ya. Terus kedua tadi itu begitu, hendaklah berdoa. Di dalam doa ada kuasa. Ya, di dalam doa ada kuasa. Kita baca Yakobus, ya kamu apa? Kamu kasih ono Yakobus 5 ayat 16b. Apa Om? Yakobus 5 ayat 16b. Ya, Yakobus 5 ayat Kasih ono 16. tadi. Dibaca langsung aja. Ya. Baca ya keras. Yakobus. Bukan loh. 16. 16 kok. Tidak. Ya, dikatakan di dalam Yakobus 5 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, jadi perlunya doa yang pertama yaitu doa itu adalah napas orang Kristen. Kedua, di dalam masalah kita perlu berdoa. Ketiga, di dalam doa itu ada kuasa. Contohnya, ya, yaitu saat Petrus dia ditangkap oleh Herodes, ya, mau dibunuh, ya, dia dimasukkan penjara, dikawal sama prajurit, ya, dikawal sama prajurit. Petrus bisa tidur dengan nyenyak
meskipun dia besok mau dibunuh. Tapi sidang jemaatnya itu mendoakan Petrus, ya, sehingga pada malam hari malaikat Tuhan datang, lalu Petrus ditepuk bahunya dan Petrus bangun. Dengan waktu itu Petrus dikawal dengan 4 prajurit, tangannya dirantai dengan prajurit. Jadi kalau dirantai Petrus bergerak pasti prajuritnya mati. Prajuritnya bangun. Ya, waktu itu ditepuk, rantainya lepas dan prajuritnya tidak bangun. Dan Petrus dibawa keluar sama malaikat melalui 4 pintu, ya. Sekarang kalian pernah pergi mall atau pergi mana, kalian lewat gini, pintunya buka sendiri, jret, ya. Itu kuno, zaman kuno sudah ada. Zaman kuno dulu sudah ada, yaitu malaikat yang lewat. Malaikat lewat, pintunya buka sendiri, jret, ya. Tidak ada yang tahu kok. Di mall sekarang kalian lewat tahu semua. Oh, sore masuk mall gitu. Ya, tapi waktu itu semua tidak tahu. Malaikat lewat, pintunya buka, jret. Petrus keluar sama malaikat. Lalu setelah di luar penjara, Petrus lalu pergi ke rumahnya orang persekutuan, saudara-saudara persekutuannya. Ya. Waktu itu Petrus ketok pintu, yang keluar pelayannya namanya Rode. Rode ini mendengar suara Petrus, ya, tapi Rode tidak percaya. Dia istilah orang bilang ketenggengan gini. Tidak dibuka pintunya, tapi dia lari memberitahu pada saudara-saudara lainnya. Saudara-saudara lainnya dikasih tahu itu ada Petrus di luar. Mereka tidak percaya, ya. Loh, Petrus di penjara kok bisa di luar? Dikatakan kamu tuh menggigau, tahu menggigau? Menggigau itu apa ya? Ngelendur. Ya. Petrus di penjara kok ada Petrus dibuka pintu, tapi Petrus ngetok pintu terus. Akhirnya mereka membukakan pintu, ternyata betul Petrus ada di luar. Ya, jadi persekutuannya Petrus ini mendoakan. Jadi perlunya doa itu ada kuasanya. Ya, jadi kalian nanti kalau berdoa cari jangan main-main, karena doa itu ada kuasanya. Contoh kedua, itu tadi Petrus. Contoh kedua yaitu siapa yang kenal namanya Esther? Kenal? Pastor Esther. Sudah kenalan belum? Sudah. 2000 tahun yang Jadi lalu. Ratu Esther, ya, Ratu Esther bangsa Cielo. Ratu Esther bangsa apa? Beliau pernah kenalan, kok tidak pernah tahu bangsanya. Anak, siapa sih tahu? Ratu Esther bangsa apa? Legend. Bangsa apa? Yang raja kita. Modeh tahu modeh. Tahu. Ya, bangsa apa? Yahudi katanya. Yahudi, ya. Jangan lupa, ya. Bangsa Yahudi Esther. Waktu itu ada musuhnya namanya siapa? Musuhnya Mordekai siapa? Brian. Musuhnya Mordekai sama. Maksudnya siapa? Yang kiri itu loh. Yang Tore yang hafal ayat. Yang kiri sama
Mordekai itu loh. Yang Apa? buat tiang Tahu? itu loh, Kong. Musuhnya modern, musuhnya bangsa Yahudi siapa? Hah? Aman. Hah? Nah, Aman. Beliau pernah kenalan, pernah dengar ceritanya, kok gak tahu. lupa kenalan. Ya kenalan lagi sekarang. Ya, jadi Esther, Haman musuhnya Esther ini waktu itu Haman ini istilah sekarang ini gila hormat. Gila hormat. Jadi setiap orang yang Haman lewat semua harus tunduk. Ya. Nah ini salah satu yaitu Mordekai tidak mau tunduk waktu Haman lewat. Kenapa dibunuh? Hamannya marah sekali. Padahal dia Soalnya sombong. orang besar. Ya, orang besar. Jadi Haman mau bunuh Mordekai. Ya. Mordekai. Tapi Haman tidak mau bunuh satu orang. Dia ingin tahu Mordekai ini bangsa apa. Diselidiki ternyata bangsa Yahudi. Nah, dia ingin membunuh semua bangsa Yahudi. Lalu dia minta meterai pada raja. Rajanya namanya Ahasveros. Ya. Ya. Terus Haman membuat gantungan berapa tingginya? 50 hasta. Dia mau gantung Mordekai. Ya. 200 meter. Terus habis itu Mordekai mendengar berita itu, lalu dia bilang sama Ratu Esther, ya, bahwa bangsa Yahudi akan dibunuh. Engkau harus menghadap raja. Tapi Esther bilang, kalau menghadap raja itu ada waktunya. Tidak boleh sembarangan waktu datang menghadap raja. Kalau sembarangan waktu belum wayanya dipanggil akan dibunuh. Kecuali kalau raja mengajukan tongkat emasnya, berarti boleh masuk dan nyawanya selamat. Nah, waktu itu Esther belum waktunya dipanggil, ya. Tapi Mordekai bilang, engkau bangsa Yahudi, engkau duduk di kerajaan, jangan harap engkau akan luput dari dibunuh oleh Haman. Terus akhirnya Esther bilang, ya sudah, kita akan puasa, seluruh bangsa Yahudi suruh puasa, termasuk Esther puasa karena dia mau menghadap raja meskipun belum waktunya menghadap. Lalu setelah puasa 3 hari, Esther menghadap raja, dan raja waktu itu dia melihat Esther, dia ngangkat tongkat dan Esther selamat. Nah, waktu singkat cerita, Esther cerita semuanya, akhirnya bukan Mordekai yang digantung, tapi Haman yang digantung. Nah, itu sebabnya apa? Karena Esther berpuasa. Jadi kuasa doa itu hebat. Ini ceritanya tentang kuasa doa. Ya, jadi ada 2 kesaksian di Alkitab. Yang satu Petrus, sidang jemaatnya berdoa, Petrus tidak jadi dibunuh, bahkan dibebaskan. Yang kedua Esther, bangsanya mau dibunuh semua, tapi dengan kuasa doa puasa 3 hari, akhirnya tidak jadi dibunuh, bahkan bangsanya Haman, anggotanya Haman itu dibunuh semua. Ya, di sini kita lihat letak kuasa doa.
Jadi putra manusia Yesus pun kenapa dia berdoa? Ya karena dia menghadapi masalah berdoa kepada Bapa. Nah, di dalam doanya itu putra manusia Yesus dikatakan dalam ayat 42, biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendaknya putra manusia Yesus. Putra manusia Yesus inginnya melepaskan cawan yang diberikan, tapi dia bilang bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa di surga. Ya, jadi jelas. Jadi puasa doa itu penting. Ya, sekarang lanjut. Kita melihat selanjutnya putra manusia Yesus sebagai manusia utuh, dia juga perlu berdoa dan dalam masalah putra manusia Yesus sungguh-sungguh berdoa sampai perutnya bertetesan seperti kita baca tadi. Ya, di sini kita melihat bahwa putra manusia Yesus mohon kepada Bapa supaya cawannya dilalukan, tapi bukan kehendak dirinya, tapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Anak-anak, dengarkan ya, jangan kalian menurut kehendak kalian. Banyak siapa yang sini kalau minta apa-apa, kalau nggak dituruti marah. Aku mungkin Siapa? Ya, terutama perempuan mau minta boneka, nggak dituruti marah. Tak boleh, ya. Jadi itu namanya menurut kehendak sendiri. Ya, kita harus ingat, mungkin orang tua kita belum punya uang. Semua orang tua ingin membahagiakan anaknya. Ya, apa anaknya mau minta, ada minta apa dibelikan. Ya, maunya begitu. Tapi kadangkala mungkin orang tuanya belum ada uang, jadi tidak dituruti. Mungkin hal itu belum perlu, lain kali saja perlunya. Ya, Reden, ya, jangan Reden mokong ngotot jaluk, ya tidak boleh. Itu menurut kehendak sendiri. Jadi kita harus menurut kehendak orang tua kita. Ya, kalau orang tua kita memberikan, puji Tuhan. Kalau belum memberikan, jangan istilah ngambul. Ya Lois, tidak boleh ngambul. Ya, kamu juga jangan ngambul. Ya, jadi itu namanya jangan menuruti kehendak sendiri, tapi menurut kehendak orang tua kita. Ya, lanjut. Jadi di sini kita harus menurut kehendak orang. Di Alkitab ada nabi yang tidak menurut maunya kehendaknya sendiri. Kira-kira siapa? Siapa? Nuh. Bukan. Siapa? Ayo. Siapa nabi yang tidak mau menurut kehendak Tuhan? Lalu dia melarikan diri. Ayo, gampang ini. Yunus. Ya, betul. Yunus disuruh Tuhan ke. Oh iya. Dia kan bukan ini. Suruh Tuhan ke. Ya betul. Suruh Tuhan ke Eden. Niniwe. Tapi dia lari ke mana? Eden. Tapi kaburnya ke Tarsis. Nah, itu namanya tidak menurut kehendak Tuhan. Itu nabi. Ya, akhirnya Yunus mengalami masalah lalu diemplok ikan besar. Ini ikan apa aja, Jo? Eh? Ikan apa?
ikannya nanti kalau di surga tak tanya no ya, ikan besar itu ikan apa? Ya, adanya bilang ikan paus ya, tapi tidak jelas. Di Alkitab tidak disebutkan ikan apa, tapi disebutkan ikannya besar. Kalau ikan besar pasti bisa menelan manusia. Ya, tapi kalau ikannya kecil, tidak ditelan tapi dikrikiti. Ya, kayak ikan piranha itu tidak makan tapi dikrikiti sampai mati. Ya, jadi ini Nabi Yunus tidak menurut kehendak Tuhan, dia melarikan diri, akhirnya Reden mendapatkan masalah. Ya, untung Charlie bertobat. Untung Yunus bertobat. Kok Charlie sudah bertobat? Sebab itu dengar firman Tuhan. Ya, Yunus mendapat masalah, untung dia bertobat. Akhirnya Tuhan masih memberi kesempatan Yunus untuk menobatkan Niniwe. Ya, terus akhirnya setelah 3 hari Yunus keliling di kota Niniwe, orang Niniwe bertobat. Nah, akhirnya Tuhan tidak jadi membakar kota Niniwe. Ya, nah di situ Yunus berteduh di bawah pohon yang ditumbuhkan oleh Tuhan dalam semalam. Setelah Yunus maksudnya dia mau melihat apakah betul kota Niniwe dibakar sama Tuhan. Nyata Niniwe karena bertobat Tuhan tidak membakar, bahkan mengampuni. Akhirnya Yunus mana pohon yang dia tinggal berteduh mati. Nah, ya, itu Yunus menurut kehendaknya sendiri mau kepingin Niniwe dibakar, tapi Tuhan lain, ya. Jadi di sini jangan seperti Nabi Yunus menurut kehendaknya sendiri, ya, oke? Jangan dengarin ya, ini kamu tak tanyain. Sekarang masalahnya yaitu apakah kita bisa tahu kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Yang pertama yaitu belajar firman Tuhan dan bertekun dalam doa. Kita baca dalam Efesus 5 ayat 17 kali. Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, janganlah cari bodoh, tapi usahakan supaya cari mengerti kehendak Tuhan. Ya, ya. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan, yaitu belajar firman Tuhan dan berdoa. Kedua, menjadi ciptaan baru. Roma 12 ayat 2. Eden. Roma 12 ayat 2. Semua dengerin dulu ya, nanti tak tanyain. Karena menjadi simpan yang ini tetapi bukanlah pembaharuan sehingga mendapat pembedahan manakah ada Allah baik yang berkenan kepada Allah dan yang tersebut. Ya, yang tadi yaitu supaya kita mengerti kehendak. Jangan kita bodoh, jangan cari bodoh. Jadi yang mana kehendak Tuhan. Demikian pula yang kedua,
harus ada pembaruan. Jadi reden harus diperbarui sehingga bisa membedakan kehendak Tuhan mana yang baik dan berkenan pada Allah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sebagai duta kerajaan surga. Tahu duta itu apa sih? Mana duta itu apa? Duta itu utusan. Kamu diutus. Ya, kita baca dalam Matius 28 Ryan baca. Apa itu? 28 ayat 19. Tuh, dicari mana jauh. Matius 8. Di situ salah satu. Tuh. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa mengikut dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi Ryan disuruh kemana? Ryan disuruh kemana? Mana? Mana? Ryan disuruh kemana? Ryan. Itu bapaknya Yesus. Suruh? Jadilah semua bangsa mengikut, baptislah. Jadikanlah semua bangsa. Jadi Brian disuruh menjadikan bangsa, artinya teman-temanmu yang belum kenal Tuhan dijadikan kenal Tuhan. Jadi istilahnya mencari jiwa, ya. Jadi kalian itu sudah ngerti firman Tuhan, tiap minggu ke gereja. Jadi kalian diutus oleh Tuhan jadi duta-duta kerajaan surga. Ajaklah teman-teman kalian untuk kenal Tuhan Yesus, ya. Jangan cuma ngajak ngobrol, tapi ajaklah mereka yang belum kenal. Jangan ngajak yang sudah ke gereja lain. Itu tidak boleh, namanya mencuri domba orang lain. Itu apa? Ya, ajak temenmu yang belum kenal Tuhan, ajak itu kamu jadi duta. Ngerti duta? Ya, itu istilahnya. Ya, jadi 3 yaitu tadi yang pertama harus mengerti, jangan bodoh dari ya ngerti kehendak Tuhan. Yang kedua, reden kamu ciptaan baru. Yang ketiga, kita harus menjadi duta-duta kerajaan surga. Oke? Perhatikan nanti tak tanyai. Jadi kita harus mengerti perbedaan antara kehendak kita dengan kehendak Tuhan. Ya, jangan memaksa kehendak kita sendiri. Yang kedua, biar kita mau boleh mengenal kehendak Tuhan, lebih baik menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Ya, kalau kita boleh menurut Tuhan, menurut firman-Nya, Tuhan tuh punya rencana yang indah buat Tore. Tuhan punya rencana indah buat Adam dan semuanya. Ya, jadi jangan memaksa kehendak sendiri, tapi menurut kehendak Tuhan. Oke, sudah jelas? Iya. Siapa yang mau tanya sebelum tak tanyai? Siapa yang mau tanya sebelum tak tanyai? Sudah ngerti? Ngerti kehendak sendiri, anak? Jangan kehendak sendiri, tapi kehendak Tuhan. Bagaimana cara mengenal kehendak Tuhan? Yaitu harus jangan bohong. Kedua, menurut perubahan. Ketiga, menjadi duta-duta Kristus. Oke? Sudah siap ditanyai? Aduh, ganti aku dulu. Nanti tak panggil satu-satu. Oke. Iya. Mana sih?
mendengarkan pasti tidak bisa jawab. Tapi yang bisa memperhatikan pasti bisa menjawab. Kami pertanyaan sama. Ya. Oke. Pertama. Lion. Tak tanya ini kamu. Mister, Apa? pamanku. Hei, Lu mau apa? pamanku. Bagaimana kita, apakah kita bisa tahu atau sudah melakukan firman Tuhan? Nggak bakal tahu. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Yang pertama jawab satu toh. Ryan, Apa? Doa. Melakukan hendak Tuhan. contohnya tadi apa itu? Jangan bodoh. Betul satu tuh om betul. Ya. Jadi yang jangan pinter. kita bodoh supaya kita tahu kehendak Tuhan. Ryan, Lagi. yang kedua apa? Ryan, Legend. Hobi banget. Kenapa gue? Sering doa. Eh? Apa sering doa? Berdoa. Salah. Jangan tahu. Salah. Mau apa? Apa pertanyaannya? Tidak pertanyaan. Bagaimana kita tahu kehendak Tuhan? Mantap ini om. Siapa bisa jawab? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya. Bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ini om ini. Pak Dam, ada dong. Belajar firman Tuhan dan tekun berdoa. Apa coba? Belajar firman Tuhan dan tekun berdoa. Ya, Apa bedanya sama? cuma satu lagi. Apa bedanya sama berdoa tuh? Anak, Aku nggak jalan. Aku satu lagi. Iya. Sore gitu. Kita Kasih yang susah. bedanya doa sama doa. anak, apa? Kenapa itu? Nggak boleh gitu Oh, Dore. iya. Dore. Nggak boleh gitu Dore. Ayo. Dari mana nih kemarin? Kenal. Siapa namanya? Apa? Dion. Dion, katanya nih. Jujur firman Tuhan apa Dion? Ya. Oh, apa bedanya berdoa, doa sama sering berdoa? Enggak tanya Dion dulu kamu nanti. Oke. Ya. Jujur firman Tuhan apa? Ada apa judul firman Tuhan? Judulnya firman Tuhan apa tadi? Apa tahu om? Aku tahu. Kan dapat itu deh. Tapi Aku udah ngomong nggak tahu. Eh? Ya. Biar kehendakmu yang jadi. Ya. Enggak, jadilah. Kehendakmu yang jadi. Judul firman Tuhan. Ya. Dore, kenapa Dore? Anak ayatnya di mana tadi? Eh? Ayat apa? Judul firman Tuhan kehendakmu yang jadi ayatnya Pokoknya di Lukas, mana? Lukas berapa puluh pak? Lukas. dua-dua. Lukas kedua ayat dua. Ditanya soal Lukas apa? kedua ayat Apa? Aku tahu berapa om? Kan 22 ayat 42 ya. Ya karena saya kan anak yang baik. Teori kerjasama. Sama sini kayak saya bantu. Ya. Hello. Saya sendiri. Mengapa kita harus berdoa? Satu, jawab satu aja. Mengapa kita harus berdoa? Aku tahu apa. Eh? Doa saya seorang Kristen. Duh, kenapa? Bukan adalah. Kenapa? Kenapa kita Doa, kenapa harus berdoa?
Ada 3 tadi. Iya. Jangan dari nggak boleh gitu deh. Beben. Pilih salah satu. Misalnya, Saya tahu sih. ada gitu, Juga. Tadi kan aku ngomong gitu. Eh? Berdoa Napas orang Kristen. Berdoa napas orang Kristen. Apa? Dulu. Om sore nangis om. Ini sudah, Aku belum. 3 sore belum. Aku Ini apa? Oh, Yon, ini Yon. Contoh ini jawabnya kan gamjin. hasil orang berdoa. Salah satu ada 2 lagi. Ya kan tadi pasti. Contoh hasil orang berdoa sehingga melepaskan orang. Ada 2 contoh tadi. P mit E. Kali A di Bentar. Kamu bentar. P mit E. Gak apa-apa. Ayo. Tapi belum ya. Ayo. Tapi sekarang. Contoh orang hasil orang berdoa. Contohnya kuasa doa itu bisa melepaskan Sore. Berdoa itu ada kuasanya sehingga melepaskan P dan C. Oke, terus? Iya. Masuk lali dong, ganti. Satu aja, ya wis gak apa-apa. kiri. Sore. Ini tadi kamu yang baca apa? Kamu yang baca. Di dalam doa ada kuasanya. Ayatnya di mana tadi? Kamu yang baca atau tadi? Kamu lah yang baca tadi dipinjemi Tori. Dipinjemi Tapi. Ayo, jangan ada. Ayo, Tori apa? Kamu lagi. Cari. Idean. Ayatnya di mana? Si kamu pinjem lo tadi dulu. Mari baca kan di simak. Yakobus 5 ayat 15. Iya. 16. Baca tadi. 16 kali. Bukan 1 ayat 16. Hitung salah itu. Hah? Salah, dia bilang ayat 15. 16. Apa? Tadi Javi ngomong ayat 15. Lah yang 16 betul. Jadi dia dari 15. Iya. Dia dari 15 tadi. Salah. Yakobus 5 ayat 16. Iya. Dia bilangnya 15. Iya. Oh 15 ya. Salah. Ada belajar betul om, kasihan umurannya. Gitu dah. Ya weh. Untuk Kamu Ya dibantu tutup lah. Ya tutup. Gak paham. tadi. ya untuk dong. Jena. Jena. Apa? Ini. Nama Jim. Always. Aja. Jena. Louis. Ya om, pertanyaan. Oleh utama. Tuhan Yesus, Putra Manusia Yesus mengajak murid-muridnya ke taman. Jen, Taman Ger. Ya. terus siapa yang belum ini? Kakak saya yang muda.
3-1. Adik, Regen belum ya? Selo belum. Sudah ya? Masa? Sudah semua. Gideon. Berarti kamu. Siapa? Gideon. Dion. Ini gampang. Nabi yang tidak menurut kehendaknya Tuhan sama. Taksis. Jadi Dunia punya otak baru. Itu kan Nabi sing dimplok iwak itu siapa? wih. Nabi sing dimplok iwak. Nabi yang dimakan ikan. Waduh itu loh. Toleransi. Siapa? Ayo. Saya Tinggal kamu dulu. Tinggal Siapa? Kamu dia sama. Ya wes, pasti semua. Oke. Ayat hafalannya buka dalam Lukas Buka kita. 22:42. Ayo dihafal no. Habis itu pulang. Lukas 42 ayat Lukas 22:42. Baca sama-sama semua. Ayo lu. Lukas 22. Ya nggak tahu nih kalau Bareng-bareng. Habis itu ditanya satu-satu. Loh. Lukas 22 ayat 42. yang 42. Ya Bapak sudah ngomong ambilkan orang ini. Ya, ketemu semua. Baca. 1, 2, 3. Jika engkau mau ambillah cara ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku melainkan kehendak Allah yang sejati. Ya, wis. Siapa yang bisa berdoa? Aku om. Oh, jadi kita dalam doa. ambillah sama Ayo ambillah kamu. Bukan kan dia sudah mereka kepada. Siapa bisa bantu doa? Yon. Brian Udah apa? Nah, kamu Dodi. kalau mau ambillah jalan ini daripada tapi dialah kehendakmu yang jadi. Ayo, diri. Regen minta bantu doa kan? Karena kehendakmu melainkan Mau dapat orang Korea kasih. Supaya nggak dimarahin. Supaya hari ini Ayo, Jenel berdoa. Aku Joko Jokowi. Brian, berdoa. Semua berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur dan berdoa buat Adam, Delo yang akan tes. Kiranya Tuhan tolong teman-teman kami juga supaya mereka semua mendapatkan nilai baik. Kiranya Tuhan jaga lindungi kesehatannya, berkati anak-anak. Terima kasih Tuhan buat fungsioner yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai kami semua, Tuhan pakai guru-guru kami. Berkati kedua orang tua kami, berkati sekolah kami. Kami serahkan semua kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, ya. Loh, Nonton. Sampai itu tidur, dia tuh bisa request sama. Tidurnya bisa di luar. Aku mau semuanya. Satu kamarnya berapa? 12 orang. Oh, Berapa? Itu sudah, sudah itu. Oh ya. Ini nak, yang Mitsubishi ini nak. Sudah itu. boleh. Ambil sendiri. mau. Mau.